kita ini mau kurban, tapi buat atas nama orang tua yang sudah meninggal. Bagaimana Ustaz hukumnya Ustaz? Jadi tatkala jagal itu menyembelih, nah itu Mulutnya nggak kemakan dia. diperhatikan nggak mengucapkan basmalah Ustaz. Ini ada pertanyaan lagi Ustaz. Jadi bagaimana teknis pembagian hewan kurban? Nah, jadi yang sering rame itu kan kulit Ustaz. Kulit nggak semua orang mau Ustaz. Kalau dibelah-belah kayak gini doang, terus masaknya juga mereka agak repot. Sebagian dari mereka itu menjual gitu. Jadi bagaimana hukum menjual kulit dan bagaimana pembagian hewan kurban itu sendiri? Tafadhol Ustaz. Untuk masalah pembagian daging kurban ya, ini kan dalam hadis yang paling afdol itu dibagi 3. Yang pertama sepertiganya untuk disedekahkan, yang kedua untuk dihadiahkan, dan yang sepertiga terakhir untuk dimakan. Maka di sini jelas tidak ada untuk dijual. Maka para fuqaha mengatakan haram menjual bagian apapun daripada hewan kurban, kecuali hewan kurban tersebut sudah dimiliki, hak milik. Dan yang bisa memiliki hewan kurban secara mutlak itu ketika penerimanya adalah orang fakir atau orang miskin. Maka status daging kurban tersebut adalah hak milik, dan nanti orang fakir tersebut bebas untuk gitu ya? mengalokasikan daging tersebut, baik untuk dimakan, dijual, atau dihadiahkan lagi. Adapun yang statusnya bukan kepemilikan mutlak, seperti tadi hadiah. Hadiah ini berlaku ketika kita memberikan daging kepada orang kaya. Karena kata para fuqaha, ibarahnya adalah it'amuhum la tamlikuhum, memberi makan kepada mereka, bukan memberikan kepemilikan kepada mereka. Maka ketika hanya diberi hadiah, yang dilakukan harus dikonsumsi saja, nggak boleh diperjualbelikan. Dan semua daging kurban ini harus diserahkan kepada kaum muslimin, tidak boleh diberikan kepada orang-orang kafir walaupun itu dhimmi. Jadi semuanya itu adalah milik kaum muslimin, karena kata para fuqaha, li'annahum diyafatun lillah, mereka adalah tamu-tamu Allah, maka ya hanya diperuntukkan kepada orang-orang muslim saja. Itu tadi mungkin ini Ustaz, itu bicara kurban yang bukan nadar. Bukan nadar ya. Kalau yang nadar, maka nggak ada pembagian, semuanya harus diserahkan. Bahkan tidak boleh diambil oleh orang yang berkurban. Misalnya ada orang mengatakan, kalau nanti saya berhasil, kalau anak saya sembuh, saya akan berkurban tahun ini. Berarti dia bernadar. Maka kalau kurbannya nadar, nggak boleh bagi orang yang berkurban itu memakan sedikit pun daging yang dia kurbankan. Itu nggak boleh. Kalau itu statusnya kurban nadar. Tapi kalau kurban yang statusnya kurban tatawu, seperti yang dijelaskan beliau, kurban yang sunnah tadi, bukan wajib, maka pembagiannya yang utama adalah sepertiga, sepertiga, sepertiga. Ini yang utama. Adapun yang wajib itu mensedekahkan sedikit daripada daging kurban. Kalau kurban ini sunnah, maka tetap wajib sedikit daripada daging kurban tersebut untuk disedekahkan, dan sisanya boleh dimakan semua. Jangan sampai semuanya dimakan semua, nggak boleh. Harus ada yang disedekahkan, walaupun itu hanya sedikit dan bernilai. Bukan kita ngasihnya jeroan aja, ini kan nggak ada nilainya, atau kepala aja. Ya, daging yang ada nilainya itu kita kasih sedekahkan, sisanya boleh kita makan semua. Ini kalau status kurbannya sunnah. Tadi kalau wajib berarti harus disedekahkan semua dan nggak boleh ada yang dimakan oleh si pemilik. Pertanyaan selanjutnya Ustaz, status panitia dalam kurban itu sebenarnya sebagai apa ya? Dan sampai mana sebenarnya wilayah kekuasaan atas hewan kurban milik mudhohi? Baik, barakallahu fiik. Jadi sebenarnya panitia kurban yang dibentuk di masjid lah, atau di pesantren, atau apapun itu, di lembaga apapun, itu sebenarnya dia adalah wakil. Dan wakil kaidah dalam fikihnya ya tasarruf, ya beraktivitas sesuai dengan izin dari yang memberikan perwakilan. Sebatas
sebatas apa yang diizinkan oleh yang memberikan perwakilan. Misalnya saya mewakilkan antum ngasih uang, Ustadz Faris ini 100.000, tolong belikan buah 50.000, terserah buah apa. Maka antum hanya boleh membelikan uang itu untuk beli buah dan hanya sebatas 50.000. Nggak boleh antum berinisiatif sendiri karena buah nggak ada, saya tak belikan bakso. Maka ini tasarruf yang keluar dari batas yang diizinkan. Maka status panitia itu adalah wakilnya mudhahi. Maka dia melakukan apa yang diizinkan oleh mudhahi. Nah, biasanya mudhahi itu orang yang mau berkurban itu memberikannya secara mutlak. Udahlah, pokoknya ini diurus sesuai dengan kaidah syar'i gitu ya. Terserah. Maka ini perwakilannya sifatnya mutlak. Dia nggak mesen apa-apa. Nanti tolong dagingnya kasih saya sekian. Misalnya ada kalimat gitu. Enggak, biasanya mutlak. Panitia itu diberikan hak secara mutlak oleh mudhahi. Yang penting ini disembelih, dibagi sesuai dengan syariat. Itu aja biasanya kan. Maka ini mutlak. Maka kekuasaan yang mutlak. Maka dalam hal pembagian pun biasanya diserahkan kepada panitia. Berarti boleh dikasih jatah lebih daripada pembagian yang semestinya, Ustaz. Bagi siapa nih? Panitia? Misalnya yang datang dikasih 1 kresek, panitia dikasih 2 kresek, boleh. Nah, ini mungkin agak rumit ya pembahasannya. Tapi gini, kalau yang paling baik adalah tidak diberikan lebih. Tidak diberikan yang paling baik. Kenapa? Karena itu serupa dengan ujroh. Serupa dengan upah. Sedangkan tadi tidak boleh ya kita menjadikan objek hewan kurban itu sebagai alat tukar jasa atau tukar dengan bukan jasa. Tukar jasa itu misalnya karena kamu nyembelihin kambing saya, kamu tak kasih kulit. Karena kamu nyembelihkan kambing saya, kamu tak kasih kaki. Maka ini upah atas sembelihan. Berarti itu menjadikan objek hewannya itu sebagai alat tukar. Sedangkan itu kan tadi seperti yang antum jelaskan tadi, Ustadz Fauzan jelaskan, itu harus dialokasikan, dianjurkan ya, 3 atau disedekahkan semuanya juga boleh kan, gitu kan. Tapi nggak boleh untuk dijual. Jual beli itu kan nggak harus barang ketemu barang ya, barang ketemu jasa kan juga namanya jual beli. Maka itu nggak boleh. Maka seandainya panitia menjadi panitia itu dia mau karena dia tahu atau dijanjikan akan dikasih lebih berapa kresek, maka itu nggak boleh. Tapi kalau seandainya ketua panitia nggak menjanjikan apa-apa dan panitia pun nggak ada perjanjian apa-apa dan dia nggak berharap dikasih, ya diterima, nggak dikasih juga nggak masalah. Mungkin ini masih oke. Tapi kalau mau yang paling hati-hati, nggak usah itu ada kelebihan. Itu kalau mau yang hati-hati. Wallah alam, gimana pandangan antum, Ustaz Fauzan? Udah jelas tadi itu. Udah jelas ya? Udah jelas. Alhamdulillah. Baik Ustaz, barakallahu fikum. Ini pertanyaan selanjutnya. Kalau ada orang nitip kurban, tapi daerah tempat dia nitip itu latahnya duluan, Ustaz. Itu latahnya duluan, gitu. Nah, sah nggak Tat ibadah kurbannya, Tat? Insyaallah, ini penting ini. Ini sering ini apalagi di Indonesia, Id-nya juga beda. Ya memang ini sering terjadi ya, khususnya pas saya sekolah di Yaman kan banyak dari muhsinin orang Indonesia mengirim kurbannya ke negeri Yaman. Dan terkadang waktu Idnya itu berbeda. Mungkin yang Yaman lebih dahulu, yang Indonesia lebih akhir. Maka di sini kalau seandainya Yamannya terakhir kan aman saja karena masuk hari tasyrik. Yang problem itu kalau yang di Yaman duluan. lebih dulu dan yang di Indonesia lebih akhir. Ya. Maka di sini yang menjadi barometer adalah waktu si wakil atau tempat si wakil itu. Misalnya orang Indonesia mewakilkan kurbannya kepada mahasiswa yang ada di Yaman, maka yang menjadi tolak ukur waktu yang yang di Yaman tadi. Kalau memang di sana sudah Eid, ya udah bisa disembelih pada saat itu juga, walaupun di Indonesia belum Eid. Jadi yang menjadi tolak ukur tadi waktu si wakil. Tapi kadang gini Ustaz, kadang nih kalau yang di Indonesia tuh bahkan
person wilayah satu kampung, ada orang yang menganggap sekarang sudah Id, ada orang yang menganggap belum waktunya Id. Itu satu tempat. Ini kan satu tempat. Nah, akhirnya itu biasanya ribut di masyarakat. Akhirnya ribut, kemudian ini disembelih. Sebenarnya kalau yang mau paling aman, nyembelihnya besok lah, biar sepakat, sama-sama sepakat. Ini atau dia berkurban di tempat yang dia tahu bahwasanya di sana sesuai dengan idnya dia. Itu kan yang lebih aman. Tapi kadang di satu wilayah tuh gitu, akhirnya ribut dan akhirnya dipotong gitu ya, tetap dipotong. Kenapa? Karena biasanya panitia pun nggak mau ribet mengadakan 2 hari. Maunya sehari selesai kelar karena besok sudah ada yang sudah mulai aktivitas kerja, ada yang susah mengumpulkan panitia. Ya tadi sebenarnya sama aja. Selama kita mewakilkan, berarti kembali kepada masjid. Masjid itu mengambil keputusan apa? Secara etikotnya dia. Kalau masjid itu menganggap bahwasannya yang diikuti adalah pendapat ru'yatul hilal ataupun yang dianggap adalah pendapat hisab, ya sudah. Itibarnya itibar wakil tetap. Selama wakil ketika menjembelih memang bagi dia sudah masuk waktu id, ya sudah masuk. Walaupun ada tetangganya yang ikut iuran yang dia menganggap belum masuk. Kenapa? Karena dia sudah mewakilkan. Oh, dia hanya dipotong, terserah berarti bagi wakil. Terserah wakilnya. Selama wakil memotong hewan tersebut dengan keyakinan sudah masuk waktu, sah, sudah, nggak ada masalah. Allah alam bissawab. Nah, Tapi Ustaz, ini pertanyaan yang sering ditanyakan di masyarakat juga, Ustaz. Kita ini mau kurban, tapi buat atas nama orang tua yang sudah meninggal. Bagaimana Ustaz hukumnya, Ustaz? Jadi dalam fikihnya, ketika seseorang ingin berkurban atas nama orang lain, itu harus mendapatkan izin darinya. ya. Maka ketika tidak mendapatkan izin, maka ini nggak sah. Ini Lalu mazhab Syafi'i. Lalu bagaimana untuk si mayit? Otomatis kan kita tidak mendapatkan izin dari si mayit. Tapi ada satu keadaan mendapatkan izin dari orang yang sudah meninggal. Itu ketika dia mewasiatkan sebelum meninggal. Wasiat untuk berkurban. Nah, jadi misalnya sebelum orang tua kita meninggal mengatakan kepada kita, nanti setelah saya mati tolong dikurbankan untuk nama saya. Maka ini otomatis sudah mendapatkan izin dan sah kurbannya. Dan ketika kita berkurban untuk si mayit, maka kata para fuqaha semuanya harus disedekahkan. Tidak boleh untuk dimakan. Bagi yang mewakilkan itu ya? Bagi yang mewakilkan harus disedekahkan semua. Tapi ini tentu ini muktamad ya, Muktamad. Jadi muktamad itu nggak sah berkurban untuk si mayit. Karena tidak mendapatkan izin kecuali tadi satu keadaan ketika si mayit itu berwasiat. Adapun mazhab yang lain mungkin ada, Ustaz. Bukan mazhab lain, bahkan dalam mazhab sendiri juga. Bahkan dalam kitab Al-Asna wal Mughni itu membolehkan berkurban untuk si mayit. Dengan alasan karena ini Karena ini sedekah, ibadah maftuh. Kita sedekah boleh kan untuk orang lain? Atas nama orang lain. Kurban juga termasuk sedekah. Jadi dihukumi sama seperti sedekah. Tapi muktamad mazhab Yang muktamad tidak boleh untuk si mayit. Kenapa? Karena Allah mengatakan wa laisa lil insani illa masa. Kalau tadi berwasiat, tolong dikurbankan ya setelah saya meninggal gitu. Itu setiap tahun juga termasuk boleh, Ustaz, atau cuma satu tahun aja, Ustaz? Baik. Ya, kalau kembali kepada kaidah al-amru, ya dulu alal marrah. Perintah itu kan menunjukkan satu kali. Tapi boleh nggak kalau perintah itu sifatnya mutlak, kemudian dia menganggapnya, ya ini saya anggapnya mutlak lah, saya tak kurbanin setiap tahun. Ada potensi bisa juga kalau dia, apalagi secara jelas, kalau kamu lapang tolong saya dikurbankan atas nama saya setiap tahunnya. Berarti kan ini jelas ya dulu alat tikror, pengulangan. Ini kalau dilihat dari sudut pandang mazhab ya, dari sudut pandang usul fikihnya, Allah alam bissawab. Sedikit tambahan ini untuk masalah sah atau tidak kurbannya. Tapi kalau untuk pahalanya sampai. Misalnya saya berkurban untuk orang tua saya yang sudah meninggal. Secara mazhab ini tidak sah, tapi ini dihitung sedekah dan pahalanya bisa kita niatkan untuk mereka. Oh, berarti
otomatis niat udhiyahnya gugur, tapi berubah jadi sedekah. Berubah jadi sedekah. Berubah jadi syatnya apa, kambingnya ini atau kurbannya ini kurban sedekah statusnya. Statusnya. Bukan kurban yang gugur perintah melaksanakan kurban. Tapi Ustaz, gamblang ya adik-adik sekalian. Masya Allah, barakallahu fikum. Ini pertanyaan selanjutnya Ustaz. Dan ini seringkali jadi permasalahan di masyarakat Ustaz. Jadi tatkala jagal itu menyembelih, nah itu Mulutnya nggak diperhatikan nggak mengucapkan basmalah Ustaz. Terus kemudian jadi pertikaian di antara mereka gitu. Nah itu sah nggak itu? Bagaimana status hukum dagingnya itu sendiri gitu? Bagaimana Ustaz? Karena baik. Ya ini sering ditanyakan masyarakat. Khususnya yang kritis. Jadi masyarakat itu kan juga ada yang benar-benar memperhatikan dengan teliti sekali. Jadi pernah juga ada yang bertanya demikian ke saya. Saya perhatikan Ustaz, mulutnya nggak gerak Ustaz. Nggak baca bismillah. Sedangkan mengucapkan bismillah dia yakini sebagai satu rukun dalam baik. Tentu memang ada madhab yang mengatakan bismillah itu rukun. Dan itu madhab Imam Ahmad seingat saya yang mengatakan bagian dari rukun mengucap bismillah. Maka kalau tidak dibacakan bismillah, maka dianggap hewan itu hewan bangkai. Karena sembelih bahkan nggak bisa dimakan. Tapi dalam mazhab Syafi'i mengucap bismillah itu bukan bagian dari rukun, tapi sunnah muakkadah. Menghormati pendapat yang mengatakan wajib, sunnah muakkadah. Kalau ditinggalkan makruh. Tapi sunnah muakkadah berarti kalau dia tidak mengucap basmalah dan dia seorang muslim, nggak ada masalah. Tentu kita nggak bicara yang nyembelih orang kafir baca bismillah pun nggak sah kan itu kan. Orang kafir nyembelih pakai bismillah ya tetap nggak sah. Atau orang kafir lupa baca bismillah ya tetap nggak sah. Tapi yang sah adalah orang Islam lupa baca bismillah. Lah rukunnya apa aja Ustaz? Fauzan? Yang penting dalam penyembelihan itu apa? Rukunnya Ustaz ya. Ya. Pertama adzabih, orang yang menyembelih. Harus ada orang yang menyembelih. Kedua al-madzbuh, Yang disembelih, objek yang disembelih. maksudnya yang disembelih itu layak sebagai kurban gitu ya. Ini rukun. Iya makanya. Ya maksudnya al-madu ada yang disembelih kan nggak sembarangan yang disembelih. Maksudnya hewan ternak gitu kan. Ya kan. Terus yang ketiga al-alah, ada alatnya. Ini rukun sih. Maka ketika rukun ini nggak ada ya otomatis kita nggak bisa nyembelih. Benar. Kan rukun kan ma la yasihu al-mahiyatu illa biha. Iya. Yang kalau nggak ada salah satu dari rukun nggak akan terlaksana suatu ibadah. Iya, benar. Sama an-niyah ya, niat aja. Iya. Harus ada niat untuk berkurban. Ya, sedikit untuk masalah niat. Kapan niat itu dilakukan? Ya. Jadi ada dua keadaan. Ketika kurbannya itu statusnya sunnah, bukan nadar, bukan yang wajib, maka dilakukan ketika penyembelihan. Bukan ketika antum beli kambing, ini saya niat untuk kurban terus pas disembelih nggak ada niat, maka ini nggak sah. Jadi niatnya dilakukan ketika berkurban. Adapun untuk yang nazar itu niat dilakukan ketika menta'yin hadhihi udhiyati. Ini mau saya jadikan. Ya, ini adalah kurban saya. Menentukan mana kambingnya maka itu sudah termasuk niat. Ketika status kurbannya wajib. Maka cukup ketika di ta'yin atau menentukan mana hewan kurban yang untuk dijadikan kurban. Tapi kalau status sunnah maka pas menyembelih. Lalu bagaimana ketika diwakilkan? Maka nanti wakil yang meniatkan untuk orang tersebut ketika menyembelih. Dengan mengucapkan Bismillah Allahumma hadil udhiyah li fulan atau li apa gitu. Kalau misalkan mudhohi ini mewakilkan ke panitia kurban, terus kemudian yang menyembelih nggak meniatkan ke mereka gimana Ustaz? Ini jarang sih ya, jarang. Karena biasanya kalau diwakilkan tuh kadang dikasih nama saja namanya. Terus memang benar-benar niatkan untuk siapa yang mewakilkan. Seandainya enggak ya nggak sah secara mazhab. Nggak sah secara mazhab. Karena harus ada niat tadi. Nggak sahnya sebagai udhiyah. Sah sebagai hewan. Sedekah. Hewan sembelihan biasa. Pahalanya dapat nggak? Kasihan ya. Ya berarti nggak dapat. Berarti dia termasuk
wakil yang tidak amanah, soalnya. Tidak amanah. Wakil yang tidak amanah. Kita melihat dari hewan kurban itu kan sama kayak akikoh. Ini kambing sama kambing nih. Nah, boleh nggak Sat? Kalau misalkan niat sekaligus Sat. Jadi saya niat mau kurban sekaligus akikoh untuk anak saya, putri saya ini gitu. Boleh nggak Sat? Itu dalam satu kambing gitu. Jadi istirakun niyah fi ibadatain ya, menggabungkan satu niat untuk dua ibadah. Itu diperbolehkan ketika salah satu daripada ibadah tersebut ada yang maksud, ada yang inti, ada yang tabi, tidak inti. Seperti misalnya sholat, antum masuk masjid untuk niat sholat duha. Maka di sini boleh diistirakun niyah untuk sekalian sholat tahiyatul masjid. Karena inti daripada sholat tahiyatul masjid itu adalah intinya jangan duduk terus sebelum sholat. Maka cukup dengan sholat duha antum gabungkan untuk niat tahiyatul masjid. Adapun masalah udhiyah dan akikah, di sini memang ada dua pendapat antara Imam Ibnu Hajar dan Imam Romli. Imam Romli mengatakan diperbolehkan satu binatang diniatkan untuk kurban dan untuk akikah. Misalnya dia udah besar dan belum, kata orang tuanya dulu kamu belum akikoh gitu ya. Belum diakikahkan. Udahlah ini karena budgetnya sedikit, udah saya niatkan untuk kurban untuk akikah. Ini diperbolehkan. Tapi pendapat Ibnu Hajar dan ini pendapat yang dipegang kebanyakan kaum muslimin ya, itu tidak boleh. Kenapa? Karena dua-duanya itu ibadah maksudah, ibadah inti. Ya. Tidak ada yang tabi ya. Tidak ada yang tabi. Tidak ada yang statusnya kayak ngikutin doang gitu. Ya. Ngepasi. Jadi kalau itu dilakukan maka tidak menjadi kurban, tidak menjadi akikah. Iya. Sedekah. Kalau dilakukan, kalau istirakunnya itu dilakukan pendapat Ibnu Hajar ya, maka tidak menjadi udhiyah, tidak menjadi akikah. Ya satu lahmin, daging yang dipotong, hewan yang dipotong sekedar pengen dimakan dagingnya. Ini nggak ada nilai ibadah. Oh, jadi nggak ada nilai ibadahnya Sat. Maksudnya nggak jadi kurban, nggak jadi akikoh. Oh, sayang sekali ya. Ini yang tadi pendapat Ibnu Hajar. Tapi kalau Imam Romli sah dua-duanya. Oh iya 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 iya. Sah dua-duanya Imam Romli. Oh, pentingnya kita mengetahui ilmu ya supaya jadi sah gitu ya. Ya khilaf ya, ini khilaf. Tapi kalau yang paling muktamad yang mau hati-hati ya pendapat Ibnu Hajar. Nah, Barakallahu fikum Sat, jazakallahu khair. Ini dengar-dengar kambing itu lebih utama daripada sapi sama unta Sat. Lah, bukannya sapi sama unta itu lebih mahal, daging lebih banyak Sat. Gimana Sat? Dalam berkurban di sini para ulama ada yang melihat dari sisi maslahat, ada yang melihat dari sisi ibadah. Maka kalau kita lihat dari sisi maslahat, kita lebih mementingkan banyaknya daging. Tapi kalau lihat dari sisi ibadah, itu kita lihat dari banyaknya iraqatud dam. Itu penyembelihan itu terjadi. Tentu misalnya satu sapi sama 7 kambing, dagingnya banyak mana? Tentu banyak daging sapi. Maka ulama yang melihat dari sisi maslahat lebih mengutamakan satu sapi daripada 7 kambing. Tapi kalau yang melihat dari sisi takarubnya, ibadahnya, tentu lebih banyak darah yang ngalir itu lebih banyak apa? 7 kambing. Maka sebagian ulama ada yang mengatakan lebih utama 7 kambing. Dan untuk fakta di lapangan sekarang kan ada yang nyembelih 1 kambing, ada yang nyembelih iuran untuk 1 sapi ya. Maka di sini kita simpulkan 1 kambing itu lebih utama daripada iuran 1 sapi. Ya. Ini terlalu jauh ya, kita dari awal lagi. kalau kurbannya misalnya satu orang 1 kambing, 1 orang 1 sapi, 1 orang 1 unta. Maka ini urutannya ini, unta lebih utama. Iya, unta lebih utama, baru sapi, baru kambing. 1 orang ya, 1 orang. 1 orang. Jadi untuk 1 orang. Adapun kalau sama yang iuran lebih utama mana? Maka ketika milih 1 kambing atau iuran 1 sapi, dalam mazhab Syafi'i lebih utama 1 kambing. Tapi kalau 7 kambing sama 1 sapi lebih utama 7 kambing. Ya, lebih utama 7 kambing.
Tadi ada perbedaan sih yang lihat dari maslahat atau dari ibadahnya. Mungkin bisa lebih dijelaskan lagi Ustaz. Tamam. Ya kurang lebih begitu. Seperti yang disampaikan Ustadz Fauzan, kalau satu orang mau milih mana dari 3 hewan, satu orang satu sapi lebih utama, satu orang satu unta lebih utama, satu orang satu sapi lebih utama, baru yang terakhir satu orang satu kambing yang paling terakhir. Tapi kalau yang tasyrik tadi seperti itu. Nah, tapi memang di masyarakat itu lebih dominan atau panitia masjid itu lebih suka sapi daripada yang kambing. Karena sapi itu sekali nyembelih dagingnya banyak, lebih banyak dari, dan itu juga sebagian ulama menguatkan yang pendapat ini lebih utama yang iuran dan dilihat dari sisi banyaknya daging yang bisa dibagi-bagi. Ala kulli hal ini khilaf yang kabar, tapi kalau dalam mazhab Syafi'i jelas kalau yang tasyrik bukan tasyriknya, patungan sapi dengan satu kambing itu lebih utama satu kambing. Barakallahu fikum Ustaz. Jelas ya, adik-adik sekalian. Eh, Pertanyaan selanjutnya Ustaz. Anjuran berkaitan penyembelihan itu apa aja Ustaz? Penyembelihan, anjurannya apa aja Ustaz? Fadhal. Berarti sunnah-sunnahnya ya ketika penyembelihan. Adab-adabnya. Adab-adabnya ataupun sunnah-sunnah ketika berkurban. Yang pertama adalah si orang yang melakukan kurban itu menyembelih sendiri. Ya, sunnahnya aslinya. Karena Nabi mengatakan dohan Nabi SAW bikapsain amlahini akrona ini dabahahuma biadihi. Nabi itu menyembelih kurbannya sendiri. Maka sunnahnya ketika orang berkurban itu menyembelih sendiri. Jangan diwakilkan ke orang lain. Sunnah, tapi boleh diwakilkan. Ini sunnah pertama. Kedua, menghadap ke kiblat. Jadi dihadapkan hewan kurban itu kiblat. Kepalanya saja. Apa? Ini dihadapkan itu idjaknya itu bagian kiri. Jadi dibaringkannya itu bagian kiri hewan. Jadi bagian kiri hewan dihadapkan ke arah kiblat. Misalnya kiblat ke arah sana, bagian badan kirinya itu diarahkan ke sana. Kemudian ditarik bagian lehernya. Bagian lehernya. Dilahirkan ditarik gini ya. Madep sana, kepala kambing ditarik, di leher itu menghadap ke arah idjaknya di bagian kiri. Ijak bagian kiri. Supaya itu lebih mudah megang kaki ditaruh di badannya kan. Terus membaca bismillah dan takbir. Tapi takbirnya dilakukan setelah bismillah. Bismillah, Allahu Akbar. Sunnah. Tapi tadi kalau nggak diucapkan pun tetap sah. Terus yang keempat, bersolawat. Salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Mungkin ada tambahan Ustaz? Ada atau sunnah-sunnah? Memotong sampai wadajan. Ya. Wadajan. 2 saraf ya? Hah? Dua aliran darah. Ya. Wadajan 2 aliran. Kalau dalam mazhab Syafi'i, yang wajib itu saluran nafas sama saluran makanan. Jadi hulqum wal mari. Tapi kalau wadajan 2 aliran darah ini sunnah. Tapi kalau dalam mazhab Imam Ahmad termasuk Wajib. rukun. Jadi batas minimal terpotong itu 2 tadi, saluran makan dan saluran nafas. Yang wadajan itu sunnah. Terus di antara sunnah ketika memotong itu tidak dihadiri oleh kawanan hewan yang lain. Yakhtafi, disembunyikan. Kemudian di antara sunnahnya juga menajamkan pisau. Dan di antara sunnah juga ini wal yurih dzabihatahu. Jadi setelah disembelih itu jangan langsung dilempar, ditenangin dulu biar selesai gerak-geraknya baru nanti ditaruh di pengumpulan hewan kurban. Biasanya kan orang habis motong tuh langsung dilempar padahal dia masih gerak. Padahal kan di antara hadisnya kan innallaha katabal ihsan ala kulli syai. Fa idza dzabahtum fa ahsinu dzibahata. Terus nanti akhirnya wal yurih dzabihatahu. Jadi ditenangkan dulu hasil kurbannya tadi. Jangan langsung dilempar-lempar. Biar diem dulu gerakannya, kan ada gerakannya tadi biasanya. Jangan langsung dilempar. Itu diantara sunnah-sunnahnya. Masalah hewan yang dikurban kan kelupaan, berarti ada lupa. Kayak umur hewan kurban itu kalau kambing domba itu setahun, tapi intinya adalah jadaah ya. Intinya gigi depannya itu jatuh. Walaupun belum 1 tahun. Tapi kalau dipotel Sengaja dipotelin. jadi cabut gitu.
Harusnya nggak boleh. Makanya itibarnya itu setahun kalau yang biri-biri ya. Tapi kalau kambing 2 tahun kalau dalam mazhab Syafi'i. Kalau dalam Biri-biri. mazhab Imam Ahmad 6 bulan itu udah boleh. 6 bulan yang biri-biri bukan kambing ya. Biri-biri itu gembel, putih ya. Yang tebal, tebal. Sip. Sip. Itu 6 bulan sudah boleh, seingat saya dalam mazhab Imam Ahmad. Itu dalam mazhab Syafi'i setahun yang sering disebut dalam kitab fikih. Tapi yang di apa namanya banyak juga yang mentahkik masalah itu. Yang penting gigi bagian depannya jatuh apa tumbuh sih? Jatuh. Jatuh. Iya. Nah, Sapi 2 tahun. sapi 2 tahun. Unta 5 ya? Unta 5 tahun. Kambing yang bukan domba 2 tahun. Ya. Kalau itu jantan betina bebas. Jantan betina Jantan betina gimana, yang Ustaz? afdoliyah aja. Afdolnya itu yang jantan. Dan juga kalau bicara lebih jauh hewannya itu warna. Bicara masalah warna. Mana yang utama, warna hitam atau warna putih, itu ada pembahasan juga. Ada yang mengatakan lebih utama yang putih, kemudian yang warnanya agak safra, ada yang kemudian selanjutnya yang belang-belang, kemudian yang terakhir yang hitam. Tapi ala kulli hal, hitam atau yang warnanya full coklat gitu ya. Ya ala kulli hal itu afdaliyah, tidak mempengaruhi sah atau tidak sahnya hewan kurban. Kalau bicara lebih luas, bahkan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan sah berkurban itu walaupun dengan seekor ayam atau angsa. Oh. Jadi kalau kita nggak bisa kurban, nggak punya kemampuan kurban, pengen dapat ikutan berkurban, berkurbanlah dengan ayam. Alhamdulillah sudah kita langsungkan ngobrol-ngobrol bareng kita, podcast kecil-kecilan. Mudah-mudahan ini memberikan faedah, memberikan ilmu baru buat kita semua. Jazakumullah khairan Ustaz Nasih Ulwan atas pemaparannya, dan juga Ustaz Muhammad Fauzan Al-Mujaddidi. Jazakumullah khairan. Barakallahu fikuma. Alhamdulillah, mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallah, la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Khairu da'wana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana? Bagaimana sebenarnya ya? Mana? Sebenarnya sebagai apa ya? Dan sampai mana sebenarnya? Sebagaimana sebenarnya? Gimana? Gak ada spasinya benar. Sampai mana sebenarnya? Astagfirullahaladzim. Sorry ya guys.